Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, how are you today? Fine. Okay, fine too. And then next kita lanjutkan lagi materi hari ini, yaitu our lesson today about direct and indirect speech. Direct and indirect speech. What is direct and indirect speech? Direct speech adalah kalimat langsung. Kalimat yang diucapkan oleh pembicara itu secara langsung. Kalau indirect speech, kalimat yang diucapkan oleh pembicara lalu dilaporkan lagi yang diucapkannya itu ke orang lain. Oke, sekarang next selanjutnya nak, tenses. Direct, simple present, ini ada pasangannya ya ke indirect speech. Jadi direct into indirect speech. Jadi dari direct speech, kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Simple present tense, ya pasangannya simple past tense. Present continuous tense, pasangannya past continuous tense. Present perfect, pasangannya past perfect. Present perfect continuous tense, pasangannya ke past perfect. Future ke past future. Future continuous ke past future continuous. Simple past tense ke past perfect. Past continuous ke past perfect continuous tense. Oke, next selanjutnya. Time and place, ya waktu dan tempat. Direct and indirect speech, ya direct into indirect speech. Now, sekarang ya berubah menjadi then, kemudian. Today, hari ini menjadi that day, hari itu. Tomorrow, besok. The next day, hari berikutnya, ya sama besok. The following day, hari yang mengikuti hari itu, ya besok. Next week, ya menjadi the weeks after. Ya, last night menjadi the night before. 2 days ago, ini 2 hari yang lalu. 2 days before. Here, ya menjadi there. This, that. Tuh, keterangan waktunya anak ya, untuk waktu dan tempat. To be and auxiliary verbs ya. To be seperti am, is, are, was, were, and dan auxiliary verbs ya, kata-kata kerja bantu. Direct ya am, is, are. Indirectnya was, were. Ya, direct shall, will menjadi sold, would. Can, may. Direct. Indirect could, might. Have to, must menjadi had to. Oke, direct and indirect speech itu terbagi 3, ada 3 ya. Yang pertama ya statement, artinya pernyataan. Ya. B, question, pertanyaan. Ada 2, terbagi yes or no question. Ya, pertanyaan itu iya atau tidak, menggunakan seperti auxiliary verb, do, does, ya, did, etc. dan sebagainya. W or questions ya, what, apa saja. What, where, why, dan lain sebagainya. Ya, part C yang bagian C, command or imperative, yaitu berupa kalimat perintah. Ya, kalau statement itu dia kata penghubungnya that. Ya. Kalau ya yes or no question, kata penghubungnya if atau whether. Ya, kalau dia W or at question, kata penghubungnya kata tanya itu sendiri. Ya, what, where, ya, dan lain sebagainya. Nih, kalau komen atau imperatif itu kalimat perintah, tidak ada tenses ya. Bisa terbagi 2, ada yang bentuknya negatif, ada yang positif. Oke, example statement. Direct speech, Tono said, I am busy. Ya, ingat kalau dia itu direct speech, ya ciri khasnya ada koma, tanda petik 2, diakhiri titik, tanda petik 2. Tensesnya apa? Present tense. Karena di sini ada to be-nya am. Ya, indirect speech, Tono said, kata penghubungnya that. Ya, he. Ya, he ini diganti dari kalimat pengantar ini yang subjeknya ya Tono. Kalimat pengantar sebelum that itu
Kalimat pengantar ya, Tono said, ditulis kembali. Lalu kata penghubungnya adalah that, yang artinya bahwa, ya, bahwa. Setelah itu he was busy, karena dari present ke past tense, ya, kalimat yang dilaporkan. Jadi Tono berkata, saya sibuk. Itu kalau dia direct speech, kalimat langsung. Kalimat tidak langsung, Tono berkata bahwa dia sibuk. Jadi kita melaporkan lagi atau menyampaikan apa yang dia lakukan. Ya. Oke, question, pertanyaan. Ya, terbagi dua, yes or no question. Direct speech, Pita ask, Pita bertanya, do you go to school? Ya, tensesnya present tense. Indirect speech, Pita ask, Pita bertanya, kata penghubungnya if atau whether. If ini yang umum digunakan. Ya, kalau dia bertanya do you, maka kita kembali ke kalimat positif lagi, Nak. Ada subjek plus verb to plus objek. Ya, Pita bertanya, apakah saya telah pergi ke sekolah? Tuh. Ya, dia kembali ke kalimat positif setelah ada kata penghubung di sini. Yang kedua, W or at questions. Ya, direct speech, Christy ask, Christy bertanya, where do you live? Ya, di mana kamu tinggal? Ya, tanda tanya, question mark, tanda petik 2. Tensesnya apa? Present. Christy ask, Christy bertanya, where I live? Di mana saya tinggal? Ya, kata penghubungnya adalah kata tanya itu sendiri. Ya, lalu you-nya kembali ke I. Yang menjadi I, live ditambahi dengan D. Karena dia verb to. Ya. Dari present ke past tense pasangannya. Oke, next, the last, selanjutnya yang terakhir. Ya, yang terakhir. Yang terakhir, comment or imperatif. Ya, ini adalah kalimat perintah. Kalimat perintah ini, nah, ada yang positif dan negatif. Ya, kalau dia positif, dia menggunakan kata penghubungnya to. Ya. Kalau dia negatif, kata penghubungnya not to. For example, direct speech yang positif, Christy asked, sweep the floor. Christy menyuruh sapu lantai itu. Ya, ciri khas itu kalimat perintah, ada koma, tanda petik 2, diakhiri tanda seru, ya, tanda petik 2. Indirect speech, Christy asked to sweep the floor. Christy menyuruh untuk menyapu lantai itu. Ya, jadi kata penghubungnya to. Oke, next, selanjutnya yang negatif, direct speech. Pita asked Charlie. Pita menyuruh Charlie, don't be lazy. Jangan menjadi malas. Kalau dia ada adjektif di sini, sebelum adjektif berarti ditambah dengan be. Ya. In direct speech, Pita asked Charlie. Pita menyuruh Charlie not to be lazy. Karena dia negatif, maka kata penghubungnya not to. Be-nya tetap lazy. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.